Terima kasih Bu atas waktu yang telah diberikan kepada kami sebagai mahasiswa Universitas Sulawesi Barat untuk melakukan observasi di sekolah Ibu mengenai kurikulum Merdeka. Nah, di sini saya atas nama Selma dan juga teman-teman saya ada Fatimah Zahra. Saya Srinanda Saputri. Oke, bisa langsung ke pertanyaannya saja Ibu. Oke, boleh. Pertama-tama boleh perkenalan diri tadi Ibu. Oke, perkenalkan nama saya Ibu Haslina. Saya sebagai guru kelas 5 di SD 19 ini, dan juga saya punya tugas rangkap tambahan sebagai PLT kepala sekolah di sini. Tapi selain itu saya juga sebagai guru kelas 5. Oke, baik, langsung saja teman-teman pertanyaannya, silakan. Saja pemahaman guru terhadap kurikulum Merdeka. Jadi, sejauh mana Ibu memahami konsep dasar kurikulum Merdeka? Oke, begini. Kebetulan SD 19 Impres ini merupakan sekolah angkatan pertama pelaksana sekolah penggerak. Meskipun kita tahu bahwasanya sekarang untuk mulai tahun ini ya sekolah penggerak sudah dihapus, tetapi kami merupakan salah satu pelaksana pertama untuk di Kecamatan Pambuang. Itu ada 2 sekolah, termasuk sekolah kami yang menerapkan pembelajaran mendalam. Terkait konsep itu, kalau menurut pemahaman saya terkait yang kurikulum Merdeka ini fokusnya itu pada minat dan bakat siswa, ya, minat dan bakat siswa. Kemudian dia melakukan atau berdasarkan pendekatan termasuk juga menggunakan proyek penguatan atau P5 ya, identik dengan P5. Makanya dia fokusnya untuk bagaimana bisa menstimulasi bakat dan minat siswa terkait dengan itu. Iya, tapi dia lebih fleksibel ya, maksudnya lebih fleksibel penggunaannya. Ya. Kedua Ibu, apa yang Ibu ketahui perbedaan kurikulum Merdeka dan kurikulum K13 sebelumnya? Oh ya, kan kalau berdasarkan urutan terbitnya kurikulum kan kurikulum 2013 dulu, kemudian kurikulum Merdeka. Kalau bedanya dari segi kalau 2013 itu dia merupakan masih terstruktur. Pelaksananya terstruktur, di mana fokusnya dia pada taksonomi Bloom, di mana sikap pengetahuan dan keterampilan siswa dia fokus ke situ. Kemudian pendekatan yang digunakan itu pendekatan saintifik, ya, saintifik namanya. Berbeda dengan kurikulum Merdeka. Kalau fokusnya kurikulum Merdeka itu seperti yang saya bahas tadi, dia lebih fleksibel, dia berfokus pada pengembangan bakat dan minat siswa. Kemudian dia menggunakan pendekatan yang namanya berdiferensiasi, ya. Meskipun di sekolah kami sekarang, kami salah satu mendapatkan bos kinerja lagi, kami sekarang sementara mengikuti pelatihan deep learning, ya, pembelajaran mendalam, di mana bisa menjadi salah satu pendekatan yang bisa kita gunakan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, seperti itu, ya. Bagaimana pemahaman Ibu tentang CP dan ATP? Oh ya, terkait dengan CP kan kita tahu bersama kepanjangan capaian pembelajaran ya. CP itu sebenarnya sudah apa istilahnya ya? Pemerintah sudah menggampangkan kita, ya, sudah disusun sedemikian rupa oleh Kemendikdasmen atau pemerintah, ya, sudah disusun. Kita hanya menggunakannya sebagai panduan, sebagai acuan dalam menyusun ATP, ya, alur tujuan pembelajaran. Nah, ATP yang kita susun kan berdasarkan itu CP yang sudah ada, yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kita mengacu di situ, yang mana untuk fase A, yang mana untuk fase B, fase C kan, per fase kan, ya. Oke, ya.
Nah, jadi tuh Bu, di sini saya akan bertanya tentang strategi guru dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kurikulum merdeka. Nah, strategi apa yang digunakan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan minat siswa? Strategi itu mulai dari pelatihan guru, ada juga pelatihan guru dan kolaborasi guru dengan orang tua siswa dan apa lagi itu kolaborasi dengan dewan guru juga itu mengadakan namanya komunitas belajar dan berkolaborasi juga bersama orang tua siswa. Bagaimana Ibu menyusun rencana pembelajaran berdasarkan CP dan ATP? Kalau membuat ATP dan CP, kita bekerja sama dengan kepala sekolah dan dewan guru. Apabila kita membuat suatu CP atau ATP di sekolah, kita tidak sendiri, kita berkolaborasi antara Mandiri, Bu. tidak Kolaborasi. berkolaborasi kalau membuat CP dan ATP karena di sini pembuatan CP sama ATP itu berkolaborasi dengan kepala sekolah dan dewan guru dan karena berfase Ada masing-masing. fase A, fase B dan fase C. Jadi Beda-beda beda-beda CP, jadi harus kita berkolaborasi, harus kita bersama dengan dewan guru semua karena fase A sama 1 2, fase B 2, 3, 2 3 dan fase C 5, 6. Bagaimana peran media atau teknologi dalam mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka di kelas? Ya, alhamdulillah kalau media sudah ada karena kita ini dituntut untuk mengajar melalui media. Karena anak-anak itu dia minat belajarnya kayak antusias sekali kalau kita tampilkan sebuah media. Karena anak-anak juga bisa melihat media itu dengan berbicara lewat media tuh dia juga bisa dia memahami kalau dia menonton. Kalau secara demonstrasi atau metode ceramah anak-anak juga kurang mengerti, maksudnya ya kalau beda supaya tidak bosan juga belajar anak-anak karena kita juga ini di kurikulum merdeka ada 3 juga ini visual kinestik dan auditoriumnya. Jadi kalau misalnya kalau indah menampilkan suatu media kayak anak-anak juga bosan kalau cuma metodenya itu ceramah terus, tidak ada harus juga kasih anak-anak untuk dikasihkan media supaya kita melihat dari sejauh mana dia melihat itu dia bilang puang begini jadi dia tahu bilang dia juga karena paham. Apa bentuk asesmen formatif yang biasa digunakan untuk memantau kemajuan belajar siswa? Ya, asesmennya ada asesmen kognitifnya dan diagnostiknya. Bu, langsung saja di sini saya akan bertanya mengenai tantangan yang dihadapi guru dalam implementasi kurikulum merdeka, Bu. Baik, tantangan itu, Bu, kesulitan apa yang paling sering Ibu temui dalam menerapkan kurikulum merdeka, Bu? Kesulitannya, Ibu? Guru. Iya, kesulitan kita. Tidak ada tantangannya guru di sini. Karena semua lengkap Ibu. Iya, teknologi prasarana di sini banyak pelatihannya karena kita di sini tidak ada tantangan karena hampir setiap minggu diadakan kombel pelatihan karena di sini ada kombel komunitas belajar biasa kita adakan workshop khusus namanya workshop kombel biasa kepala sekolah kita memberikan setiap motivasi memberikan kita bilang ya begini mengajar kita namanya pelatihan ya kepala sekolah memberikan kita menuntut kita untuk kita harus seperti ini ya mana yang disukai anak kita tidak memaksa anak untuk mana dia sukai
pembelajaran mana dia sukai karena terbagi atas 3. Oh iya Bu, apakah semua guru di sekolah ini Bu sudah siap menerapkan kurikulum merdeka Bu? Ya, alhamdulillah sudah. Oke, lanjut. Sudah. Terus bagaimana respon siswa dan orang tua Ibu terhadap penerapan kurikulum merdeka Bu? Ya, alhamdulillah sudah ada responnya karena kita berkolaborasi bersama. Apakah responnya baik Ibu atau Baik sekali responnya karena kalau biasa ada pertemuan, biasa ada kombel, biasa diundang orang tua siswa datang ke sekolah mewakili saja, tidak semua orang tua siswa datang ke sekolah mewakili saja. Jadi setiap kita mengadakan pertemuan baik kombel namanya namanya komunitas sekolah karena kita ada di sini kombel kita, kombel pertemuan kombel selalu dihadirkan orang tua siswa. Oh iya Bu. Terus apa dukungan yang Ibu harapkan dari kepala sekolah atau pemerintah daerah Bu untuk memperlancar pelaksanaan kurikulum saat ini Bu? Dukungannya guru ke pemerintah. ya dukungan dari pemerintah untuk Ke guru? guru. Oh iya iya banyak Harapan apa? banyak dia mengharapkan supaya ditingkatkan pembelajarannya harus ditingkatkan. Baik, saya akan menanyakan tentang peluang dan manfaat dari penerapan kurikulum merdeka di SD. Nah, menurut Ibu, apa saja manfaat kurikulum merdeka bagi perkembangan siswa? Ya, manfaatnya itu sangat banyak. Ya, masih ini kan kurikulum merdeka selalu anak-anak tuh berfokus pada anak-anak. Ya, alhamdulillah manfaatnya sangat banyak yang misalnya ya seperti itu tadi hampir sama tadi jawabannya tuh ya dapat Kalau memahami ada yang ada yang dilihat langsung. lihat langsung seperti itu. Kalau kita adakan media tuh kasihkan media seperti itu manfaatnya. Gampang paham sih. Ya gampang memahaminya, gampang paham anak-anak kalau kita diberikan satu media pembelajaran seperti itu. Terus, apakah penerapan kurikulum merdeka meningkatkan semangat belajar siswa? Ya, Iya, dia sangat meningkatkan sekali. oke, lanjut. Terus, bagaimana Ibu melihat masa depan pendidikan dasar dengan adanya kurikulum merdeka? Ya kalau dari sampai sekarang ini tidak tahu ya cukup begitulah pendidikan kalau di sekolah masuk di sini SD 19 ya alhamdulillah antusias sekali belajar dengan anak di sini karena banyak anunya tuh alat sarana dan prasarana di sini yang bisa dipakai untuk belajar anak-anak. Masih ada? Oke, sudah Ibu tadi Ya. pertanyaan terakhir. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Sungguh jawaban yang sangat bagus Ibu dan semoga tadi jawaban Ibu bisa membantu kami untuk menyelesaikan tugas-tugas kami. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Mau buat Iya. Semoga sukses. Amin.